Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nabil Pasya. Dan saya Nadia Tusada. Dan saya Alwi Maghfir Al-Fatir. Di sini kami akan membacakan narasi Pancasila dari sila 1 sampai 5 beserta contohnya yang akan dibacakan oleh masing-masing anggota. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap, berpikir, dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan. Sebagai ideologi Pancasila, Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi menjadi pedoman moral dan landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui 5 silanya, Pancasila mengajarkan kita bagaimana cara hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, bekerja sama, dan menegakkan keadilan untuk semua. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan bernegara. Dengan mengamalkan Pancasila, kita turut menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut narasi Pancasila dan contohnya. Baik, di sini saya akan membacakan narasi sila pertama dan sila kedua beserta contohnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan di kehidupan di dalamnya. Nilai-nilai dalam sila ini mengajarkan kita untuk beriman, bertakwa, dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun yang tak kalah penting adalah menghormati keyakinan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Sila ini juga menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kita diajarkan untuk tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Setiap warga negara berhak memilih, meyakini, dan menjalankan ibadah dengan damai dan aman. Sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman ini menjadi dasar kuat bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, sila pertama juga menanamkan nilai moral dan spiritual yang tinggi. Artinya segala tindakan kita hendaknya didasari oleh hati nurani yang bersih, kejujuran, dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, manusia akan hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi moral. Contoh nyata, di sebuah sekolah, siswa-siswi yang berbeda agama saling menghormati ketika menjalankan ibadah masing-masing. Saat bulan Ramadan, teman-teman yang tidak berpuasa berusaha untuk tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa sebagai bentuk penghormatan. Begitu pula ketika perayaan Natal atau Nyepi tiba, semua warga sekolah ikut menjaga suasana agar tetap damai dan tertib. Kerjasama dan saling menghargai inilah yang mencerminkan pengalaman sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tinggi dan rendah, perbedaan suku, agama, dan ras. Semua manusia harus diperlakukan dengan adil, dihormati hak-haknya, dan dijunjung tinggi harkat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam sila ini mengajarkan kita untuk berperilaku sopan santun, menghormati sesama, dan menjunjung nilai kemanusiaan yang universal. Seorang yang beradab adalah orang yang menghargai perbedaan, tidak melakukan kekerasan, dan selalu berusaha menolong sesama tanpa pamrih. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang memiliki empati, kepekaan sosial, dan semangat saling membantu. Selain itu, sila kedua juga mengajarkan pentingnya keadilan. Keadilan bukan hanya berarti pembagian yang sama rata, tetapi memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan hak masing-masing. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat dapat hidup harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan. Contoh nyata, ketika terjadi bencana alam, masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang bergotong royong
memberikan bantuan kepada korban. Mereka tidak memandang suku atau asal daerah korban. Semua bekerja mengumpulkan pakaian, makanan, obat-obatan untuk membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan. Inilah wujud nyata pengamalan sila kedua, menolong tanpa pamrih, karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak dan bahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan narasi Pancasila dari sila ketiga dan sila keempat. Nah, narasi singkat dari sila ketiga. Sila ketiga mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Persatuan membuat Indonesia tetap kuat dan utuh. Kita bisa saling menghargai perbedaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Contoh nyata dari sila ketiga. Saat perayaan 17 Agustus, warga dari berbagai latar belakang bersama-sama menghiasi kampung, mengikuti lomba, dan mengibarkan bendera merah putih. Semua bersatu tanpa memandang perbedaan demi semangat kebangsaan. Narasi singkat dari sila keempat. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dengan sopan dan saling menghargai. Pemimpin diharapkan bijaksana, adil, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan yang lain. Contoh nyata dari sila keempat. Warga desa bermusyawarah menentukan penggunaan dana desa. Setelah berdiskusi lama, mereka sepakat memperbaiki jalan yang rusak karena paling dibutuhkan. Keputusan diambil bersama dan diterima dengan lapang dada, ikhlas, sabar. Baik, di sini saya akan membacakan narasi kelima dari Pancasila dan contohnya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Narasinya, sila kelima mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang adil, layak, dan sejahtera tanpa adanya perbedaan perlakuan. Keadilan sosial tidak hanya berarti kesetaraan dalam hukum, tetapi juga pemerataan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi. Nilai yang terkandung dalam sila ini menuntun kita untuk menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan saling membantu antar sesama. Kita diajarkan untuk tidak bersikap egois atau hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya keseimbangan sosial di masyarakat. Sila kelima juga menekankan pentingnya menghapus ketimpangan sosial. Artinya, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Pemerintah, lembaga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem yang adil, di mana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibedakan oleh status, ekonomi, asal daerah, atau latar belakang politik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila ini dapat dimulai dari hal-hal kecil, misalnya dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, bersikap adil dalam mengambil keputusan, serta menghargai hasil kerja orang lain. Dengan cara inilah keadilan sosial bisa terwujud secara nyata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya yaitu di sebuah desa terpencil di Sulawesi, warga hidup dengan kondisi ekonomi yang terbatas karena sulitnya akses menuju kota. Melihat hal ini, pemerintah bersama masyarakat setempat berinisiatif membangun jalan penghubung agar hasil pertanian warga bisa dijual dengan mudah. Warga bekerja secara gotong royong, sementara pemerintah memberikan bantuan alat dan bahan bangunan. Setelah jalan selesai dibangun, kehidupan warga perlahan berubah. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, hasil panen meningkat, dan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Inilah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ketika semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian penyampaian dari kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Nabil Pasya. Saya Nadia Tusada. Saya Alwi Maufir Al-Fatir. Kami memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam penyampaian kami. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.